Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Husaini, NPM 20.08001.0018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori humanisme milik Abraham Maslow. Sebelum masuk ke teori humanistik, saya akan menjelaskan kenapa Abraham Maslow menciptakan aliran humanistik ini. Jadi pertama itu Abraham Maslow itu menganut aliran behaviorisme. Namun kemudian si Maslow ini menyadari bahwa behaviorisme dan psikoanalisis itu tidak mampu menjelaskan manusia secara utuh. Akhirnya si Maslow ini membuat alirannya sendiri, yaitu humanistik. Kemudian humanisme ini merupakan sebuah pandangan yang memiliki sudut pandang yang utuh dan menyeluruh mengenai seseorang manusia. Seperti dalam teori ini tuh seperti kepribadian itu terbentuk karena motivasi. Contohnya itu seperti saya lapar. Nah, itu kan saya termotivasi untuk makan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian pandangan humanisme dalam kepribadian. Yang pertama ada holisme. Holisme yaitu utuh dan menyeluruh dalam memahami perilaku. Artinya perilaku tersebut itu terjadi karena adanya dorongan atau motivasi seseorang. Contohnya itu seperti ya tadi itu, kita lapar dan kemudian kita tuh termotivasi untuk makan. Nah, seperti itu. Contohnya tuh seperti itu. Itu namanya tuh kebutuhan fisiologis. Kemudian pandangan humanisme dalam kepribadian itu menurut Maslow itu tidak setuju dengan riset binatang. Karena apa? Karena manusia itu lebih dari binatang. Kan kalau binatang itu cuma mengandalkan insting, cuma memiliki insting dan naluri saja. Sedangkan manusia itu memiliki keinginan, akal, pokoknya yang lebih dari binatang lah. Kemudian yang ketiga adalah dasar manusia adalah baik. Artinya itu manusia itu memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifatnya itu genetik atau bawaan dari lahir, yang sifatnya itu baik. Kemudian ada potensi kreatif. Potensi kreatif itu artinya manusia itu memiliki ciri umum atau potensi sejak lahir. Contohnya itu seperti kita masih kecil gitu, kita bakat dalam kita pandai, memiliki potensi untuk nyanyi gitu. Nah, itu tuh kayak seperti itu. Kemudian yang terakhir menekankan pada kesehatan psikologis. Artinya dalam teori ini tuh memfokuskan atau mempusatkan perhatiannya itu kepada manusia yang sehat tanpa gangguan, ya seperti sehat mentalnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian teori Maslow dikenal dengan teori motivasi, di mana susunannya itu seperti piramida. Yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan memiliki kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kemudian ada motivasi teori hierarki kebutuhan. Yang pertama ada hubungan antar kebutuhan. Itu maksudnya itu seperti kemudian ada motivasi teori hierarki kebutuhan. Yang pertama ada hubungan antar kebutuhan. Itu maksudnya itu seperti
misalnya tuh sebelum kebutuhan dasar itu tuh harus terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian kalau belum terpenuhi itu dia tidak akan bisa naik ke kebutuhan berikutnya. Maupun seterusnya. Kemudian kebutuhan rendah versus kebutuhan tinggi. Artinya kebutuhan rendah milik kekuatan atau kecenderungan untuk diprioritaskan. Akan tetapi bisa jadi pengecualian karena adanya trauma atau gagasan yang menghambat. Contohnya itu seperti, maaf nih ya, seperti anak-anak yang tidak memiliki orang tua, itu kan kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi, cuma terpenuhi beberapa lah. Nah itu kan otomatis dia akan langsung melompat ke kebutuhan keamanan. Nah dimana dia memang membutuhkan keamanan itu untuk bisa membutuhkan rasa nyaman gitu. Karena dia itu kan tidak memiliki orang tua. Kemudian kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik ini hanya berlaku untuk orang-orang yang sehat mentalnya, secara psikologisnya. Contoh lainnya itu seperti orang-orang marah kepada orang lain, seperti mengganggu, sampai mengganggu. Berarti itu tuh masuk dalam kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik ini adalah kebutuhan yang dimana dia sulit memenuhi kebutuhan hierarki. Dia itu akan sulit memenuhi kebutuhan hierarki dan dia akan masuk ke kebutuhan neurotik. Yang terakhir adalah defisiensi, kekurangan being menjadi. Artinya defisiensi adalah upaya manusia muncul karena adanya dorongan untuk memenuhi kekurangan atau kebutuhan. Being adalah dorongan untuk menjadi sesuatu. Jadi saya akan menjelaskan yang paling dasar dari hierarki piramida tadi ya. Jadi kebutuhan fisiologis yang paling dasar itu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang meliputi unsur fisik seperti makan, minum, istirahat, dan seks. Contohnya itu seperti kita tadi ya, seperti saya lapar. Nah itu kan kebutuhan kita tuh makan. Nah seperti itu contoh kecilnya seperti itu. Nah, kebutuhan ini tuh bersifat sangat kuat untuk dipenuhi yang merupakan pertahanan hidup jangka pendek. Artinya itu gimana ya? Ada seseorang itu nahan makan. Nah, nahan makan itu sampai beberapa hari. Nah, tiba-tiba dia tuh meninggal. Nah, itu tuh membuktikan bahwa kebutuhan ini tuh bersifat sangat kuat. Kemudian kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini berkaitan dengan keteraturan, keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, kebebasan, dan rasa takut dan cemas, dan lain-lain. Maksudnya itu ya tadi itu ya, kayak apa dari kecil. Ya kita ya, maksudnya kita tuh kayak kita tuh membutuhkan kasih sayang dari orang tua, itu kan namanya keamanan. Nah, contoh kecilnya itu seperti itu. Kemudian kebutuhan keamanan ini merupakan pertahanan hidup jangka panjang. Wujud dari kebutuhan keamanan akan berbeda-beda menurut tahapan perkembangan manusia. Nah, misalnya itu seperti pas waktu kecil,
waktu kecil kita tuh membutuhkan kasih sayang, itu namanya kebutuhan keamanan. Seperti kita kan bayi itu nangis. Nah, dia kan kalau udah diberikan sesuatu sentuhan agar dia diam, nah itu kan namanya ya keamanan. Nah, semakin dia tumbuh, anak kecil itu tumbuhnya perkembangan manusia, dia akan memiliki kebutuhan keamanan yang berbeda-beda setiap umurnya lah, setiap tahapan perkembangan manusia. Kemudian kebutuhan dimiliki dan cinta. Menurut Maslow, bahwa dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan sehat dan berharga. Dan ada 2 jenis cinta menurut Maslow. Yang pertama adalah love, yaitu yang berarti deficiency, yang artinya kekurangan. Secara gamblang, love adalah adanya kondisi di mana seseorang membutuhkan cinta karena ia tak memilikinya. Contohnya itu seperti, mohon maaf, kayak tadi ya, anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Nah itu kan sejak kecil dia tidak memiliki cinta dari orang tua, dari siapapun. Nah kemudian dia menyukai seseorang karena ia tuh dari kecil tidak memilikinya. Nah itu yang dinamakan love. Kemudian yang kedua adalah beloved, yaitu be adalah being, yang artinya penilaian mengenai orang lain apa adanya cinta yang tidak berniat memiliki maupun mempengaruhi, namun membuat orang lain dalam berkembang, memberi gambaran positif terhadap orang lain, memunculkan perasaan dicintai pada orang lain. Nah itu tuh contohnya tuh seperti saya jatuh cinta ini, tapi jatuh cinta saya tuh tidak ingin memiliki, ada niatan memiliki hubungan sama dia. Kayak kita tuh cuma seneng membantunya, memberikan gambaran positif padanya. Nah seperti itu contoh kecilnya seperti itu. Kemudian kebutuhan harga diri itu dibagi menjadi 2, yaitu menghargai diri sendiri, kemudian ada mendapat penghargaan dari orang lain. Contohnya yang menghargai diri sendiri itu seperti misalkan saya kurus terus ya pokoknya jangan insecure lah, contohnya itu jangan insecure, percaya diri gitu pada diri sendiri. Kita tuh mampu buktikan, menghargai diri sendiri itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah ini tuh biasanya kayak orang-orang yang suka narsis itu loh, yang suka posting foto dirinya di di media sosial. Nah itu tuh orangnya ya, kebutuhan itu tuh pengen dihargai orang lain, seperti pengen diapresiasi, pengen ketenaran lah itu. Nah itu contoh kecilnya seperti itu. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi ini berbeda dengan 4 kebutuhan dasar sebelumnya. Kalau 4 kebutuhan dasar sebelumnya muncul karena adanya kekurangan, kalau kebutuhan aktualisasi diri muncul karena adanya keinginan untuk berkembang. Artinya, contohnya itu seperti saya, ya misalkan contohnya seperti saya kan ingin masuk TNI. Nah saya otomatis kan akan mengaktualisasikan diri, ingin berkembang untuk bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Contohnya itu kan kalau TNI itu kan militer, tapi saya ingin berkembangnya tuh lebih jauh ke sana sampai ke psikologi militer. Nah seperti itu contohnya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.